Selamat datang di Orthodox Literacy Channel. Selamat menonton video kami. Semoga bermanfaat. Hari Minggu Anak yang Hilang merupakan hari Minggu kedua dari Minggu Triodion. Pada tahun 2023 ini, liturgi Gereja Ortodoks tentang anak yang hilang dilayankan pada tanggal 12 Februari, kalender sipil, 30 Januari, kalender gereja. Seperti halnya hari Minggu pemungut cukai dan orang Farisi, tema hari Minggu ini adalah mengenai pertobatan. Tema liturgi diambil dari perumpamaan Tuhan Yesus Kristus yang terdapat dalam Lukas 15, ayat 11 sampai dengan 32. Perumpamaan itu mengisahkan tentang seorang bapa dan kedua orang anaknya. Anak bungsu meminta bapaknya untuk memberikan harta warisan yang merupakan hak dia. Sesuai dengan tradisi, harta warisan ini seharusnya dibagikan ketika bapaknya sudah meninggal. Segera setelah menerima harta warisan, anak bungsu itu menjual seluruh harta warisannya dan pergi ke negeri yang jauh dan hidup foya-foya di sana sampai hartanya terkuras habis. Ayat 11 sampai dengan 13. Kemudian datanglah bencana kelaparan yang parah melanda negeri itu, tetapi dia tidak memiliki apa-apa lagi. Ayat 14. Karena itu, dia lalu memutuskan untuk bekerja kepada seorang majikan yang tinggal di sana. Orang itu menerimanya dan menyuruhnya menjaga babi-babi miliknya. Kitab suci mengatakan, ia ingin mengisi perutnya dengan ampas yang dimakan babi, tetapi tidak ada seorang pun yang memberikannya. Ayat 15 dan 16. Di tengah kondisinya yang memprihatinkan itu, dia menjadi sadar. Hamba upahan bapaknya memiliki makanan yang melimpah, sementara dia mati kelaparan. Akhirnya anak itu memutuskan untuk pulang kembali ke rumah bapaknya, dengan tujuan untuk menjadi pekerja bapaknya. Karena dia berpikir bahwa bapaknya pasti tidak akan mau menerimanya lagi sebagai anaknya, apalagi setelah perlakuannya itu. Ayat 17 sampai dengan 19. Ketika dari jauh bapaknya melihat anaknya itu kembali, dia berlari menemuinya dan memeluk serta menciumnya. Ayat 20. Bapaknya segera memanggil pelayan-pelayannya untuk mengganti pakaian anaknya itu dengan jubah yang terbaik, memakaikan cincin di jarinya, dan sandal untuk kakinya. Ayat 22. Kejadian ini sungguh di luar perkiraan anaknya. Bapaknya mengadakan suatu pesta besar, katanya, sebab anakku ini telah mati dan menjadi hidup kembali, ia telah hilang dan ditemukan kembali. Ayat 24. Namun, kakaknya, si anak sulung, ternyata tidak menyukai perlakuan bapaknya kepada adik bungsunya, dia marah kepada bapaknya. Dia merasa iri, karena setelah sekian lama dia bekerja membantu bapaknya, tidak pernah bapaknya memperlakukannya sebaik itu. Ayat 29. Bapaknya kemudian mendekatinya dan menjelaskan bahwa dia tidak pernah menutup mata terhadap hal-hal yang anak sulungnya pernah lakukan untuk dirinya, karena itu harta yang dipunyai bapaknya juga kepunyaan si sulung. Bapaknya juga menyadarkan anak sulungnya, bahwa sudah sepatutnya sang anak sulung ini ikut bergembira bersamanya, karena yang pulang adalah adiknya sendiri. Ayat 31 dan 32. Dosa telah mengasingkan, memperbudak, dan membuat kita kelaparan. Namun, pertobatan adalah kembalinya kita dari tempat asing, ke rumah tempat tinggal kita, yang merupakan penerimaan kembali warisan dan kebebasan kita di rumah Bapa. Namun pertobatan harus diikuti dengan tindakan, aku akan bangun dan pergi. Ayat 18. Bertobat bukan hanya merasa tidak puas, tetapi juga harus membuat keputusan dan menindaklanjutinya.
Melalui perumpamaan ini, kita juga belajar mengenai 3 hal, tentang bagaimana keadaan orang berdosa, peraturan pertobatan, dan kebesaran kasih Allah. Melihat pribadi anak yang hilang ini, kita seperti melihat kondisi kita sendiri yang berdosa. Kita dapat sadar dan kembali kepada Allah melalui pertobatan. Bagi mereka yang telah jatuh ke dalam keputusasaan yang besar atas dosa-dosa mereka dengan berpikir bahwa tidak ada pengampunan, perumpamaan ini menawarkan harapan. Bapa Surgawi dengan sabar dan penuh kasih menunggu kita kembali. Tidak ada dosa yang dapat mengalahkan kasih-Nya bagi kita. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ya. Sampai jumpa di video-video kami selanjutnya. Tuhan memberkati.